Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya selaku pengundang atau nama saya diusahakan perkenalan dulu ya Bu ya. Nama saya Meli Gejang Manik, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu atau namanya diseminasi terkait daripada apa yang kami, bukan desi kita ya Bu ya, diseminasi tentang apa yang saya sudah peroleh dari CGP di modul 1.4, yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada dasarnya Bapak Ibu, budaya positif sudah banyak kita lakukan dan sudah kita lakukan seluruhnya di sekolah. Tapi untuk mengidentifikasi dan melihat itu secara terstruktur nggak nampak kita secara jelas. Tetapi saya berbagi di sini Bapak Ibu, setelah saya mengikuti yang namanya CGP ini, sedikit tidaknya mempertajam pengetahuan saya tentang budaya positif. Di sini Bapak Ibu, di dalam budaya positif ada 3 topik yang akan saya bawakan nanti, yaitu kebutuhan daripada manusia, kedua nanti ada segitiga restitusi, dan kemudian 5 kontrol guru. Ini aja yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Agnes. Yang pertama yaitu Bapak Ibu masuk kepada yang namanya tadi kebutuhan manusia. Oke Bapak Ibu, di mana kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini, yaitu yang pertama, ya, yang sehari-harinya kita akan hadapi kita sebagai pendidik dan anak-anak, dan kita harus pahami ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kekuasaan. 5 kebutuhan dasar ini setidak-tidaknya kita hadapi selalu dalam proses pembelajaran, terkait dengan anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak itu membutuhkan namanya kebutuhan yang namanya bertahan hidup. Ada yang cinta dan kasih sayang. Anak ini ada meminta, berkeinginan itu dikasih sayangi. Nah, kemudian ada yang pengen dia dikasih kebebasan. Jadi dia minta dikasih kebebasan, dia lebih termotivasi untuk belajar. Ada yang harus diberikan yang namanya kesenangan. Oh, dia senang dengan musik, dengan senang gambar, senang ini, senang ini. Jadi 5 kebutuhan daripada manusia ini sangat memang membantu kita dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada lagi yang namanya anak itu kebutuhan manusia yang diperlukan kekuasaan. Merasa dia power, merasa dia memang pinter, dia harus dispesialkan, dia harus dinomorsatukan dan sebagainya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu harus kita ketahui. Ini sedikit sharing ilmu atau berbagi Ibu Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima dan kekuasaan. Semua kelima hal ini sering Bapak Ibu kita hadapi dalam proses pembelajaran. Ya, contohnya Ibu, ada yang anak-anak itu kurang kasih sayang di rumah, atau ada yang broken home. Ketika kita bareng-bareng tak mempan. Mungkin orang guru BK lebih paham ya kan Ibu. Ya, tak mempan. Ya, di situ katanya kita perlu menyentuh hatinya. Kita harus memberikan kasih sayang karena dia sudah kurang kasih sayang dari rumah. Kita di sini berperanlah memberi itu.
Kita bayangkan Bapak Ibu di dalam satu kelas ada 33 orang, berarti kita harus bisa mendeteksi itu semua. Apakah dia butuh kasih sayang, apa kekuasaan dan sebagainya. Pada dasarnya memang kita sebagai guru di dalam proses pembelajaran kita harus bisa menerapkan yang namanya prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kita itu adalah menghamba kepada peserta didik. Kita yang menghamba, kita yang melihat dia situasinya, kebutuhannya apa. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama tadi kasih sayang, yang kedua adalah cinta kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan kekuasaan. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu belajar dari kasus di sini. Bu Sari, guru wali kelas 7 di Karya Bangsa sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Bagas, beberapa anak di kelas 7 telah datang padanya dan mengeluh. Bagas yang seringkali meminta jajan, uang jajan. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda akan lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal itu? Nah, malak-malak dari ceritanya kan gitu, minta uang jajan kepada temannya. Baik, jawaban dari ini ada 5 kasus. Dari 5 yang pertama untuk bertahan hidup. Contoh jawaban daripada kasus ini ada jawabannya yang pertama. Kan tadi ada 5 itu Bu, 5 kebutuhan dasar dari manusia tadi. Satu yang bertahan hidup karena dia lapar dan dia mungkin tidak dapat uang jajan. Dia lapar dan dia tidak lapar dan tidak dapat uang jajan. Yang pertama tadi Bu, kebutuhan dasar manusia tadi bertahan hidup. Jawaban yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak memberi uang jajan, mungkin malak-malak. Ini berbagai kemungkinan ya Bu. Kemudian dia di situ bertahan hidup. Biar bagaimana dia dapat jajan ya malah temennya gitu. Ya. Terus apa deh? Bisa? Sebentar ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada namanya penguasaan. Penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan dia menuruti keinginannya. Itulah contoh dalam penguasaan. Kemudian dalam kebebasan karena dia merasa tidak puas dengan jajan yang dibeli karena uang jajannya mungkin terbatas, maka oleh karena itu dia ingin mencoba atau meminta uang jajan kepada temannya. Ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Kemudian yang kasih sayang karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah, ini karena tidak kekurangan kasih sayang Bapak Ibu. Ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Dia melakukannya karena ia iseng saja. Dia hanya menikmati ekspresi itu dan ibaratkan macam kesenangan dia mengerjain temannya gitu. Jadi mungkin itu kita pahami. Kita nggak boleh katanya mengejas itu langsung dia bersalah. Nggak boleh. Mungkin dia di dalam posisi dalam kebutuhan manusia membutuhkan namanya kasih sayang, kebebasan dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam budaya positif di sekolah 5 hal yang perlu kita ketahui ini untuk kita sebagai sebagai masukan kepada kita dalam hal menghadapi siswa. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Yang tadi ada yang pertama tadi bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan kesenangan Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, kita semua ini ya Bapak Ibu sebenarnya yang semua proses ini adalah yang kita harapkan adalah nilai-nilai kebajikan daripada anak-anak untuk mencari atau mengharapkan anak-anak itu memiliki karakter yang baik dan kita menuntunnya dengan baik.
Dan kita tidak jangan lupa kita harus menghamba kepada siswa. Oke, Bapak Ibu. Oke, melalui jelas menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita sendiri, intrinsik dari diri kita, bukan orang lain. Jadi itu, maka dengan kita menyentuh hati anak-anak itu, kita diharapkan bisa menumbuhkan rasa anak-anak itu dari dirinya, jangan paksaan. Maka kita harus menyentuh hatinya anak-anak tersebut. Mohon maaf kepada guru BK, mungkin mereka lebih paham, bukan mengajari berbagi gitu ya. Begitulah yang kami dapatkan Bapak Ibu. Jadi dari intrinsik dari dalam diri kita. Bila guru dapat membangun interaksi dengan memberdayakan atau memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Itu Bapak Ibu. Dalam dunia yang berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Intinya kita proses ini agar anak-anak itu memiliki karakter, itu aja nih. Walaupun upaya teori-teori yang kita dapatkan baik menurut ini, intinya adalah kita untuk membangun karakter anak-anak tersebut. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang pertama, kebutuhan manusia. Sekarang saya masuk yaitu ke materi yang kedua, posisi kontrol guru. Nah ini yang sering, inilah yang saya bilang tadi, saya sebenarnya lebih panjang ini, maka saya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Cuma nanti saya usahakan kita hanya 30 menit ya Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang perlu kita ketahui ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Seperti yang Ibu Agnes yang bilang tadi, kita langsung refleks ketika anak-anak salah, yuk squat jam 19 kali. Begitu. Kalau enggak di luar, gitu ya. Enggak, jangan di luar kamu ngangkat kamu duduk di bawah, nulis di bawah. Nggak boleh rupanya Bapak Ibu, kita harus memberikan hukuman yang mendidik. Nggak boleh. Yang kedua ada yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini nanti ada contoh kasus, kita lihat bagaimana penerapannya. Pembuat rasa bersalah ini seperti tadi, kamu nggak kasihan nengok ibu nak, bolak-balik saya dipanggil kepala sekolah gara-gara kamu. Itu nggak boleh membuat jadi anak-anak itu hatinya menjadi down. Nggak boleh. Kamu nggak ini lah, seperti contoh kasus, kalau kita balik kelas, aduh nak jangan kamu aja lah, gara-gara kamu saya terus dikritik sama guru yang lain. Nggak boleh rupanya. Nggak boleh. Iya. Kemudian teman, kita rasa teman ini bisa, tetapi kita harus membatasi. Sebagai teman, ya bro, ya kan, kadang-kadang anak-anak itu bilang gini, satu circle ya gitu, one circle with you man. Ya kadang-kadang anak-anak itu, kadang-kadang kalau saya ini, love you man gitu ya. Sebenarnya sih senang kita, cuman kita jadinya ada sedikit rasa gimana gitu ya. Love you man, betul lah ya kalau 9G, love you full man gitu. Nah, kalau saya kadang marah kita gitu sebentar, habis itu kita ketawa, love you full man gitu. Udah marah mungkin. Love you full man gitu. Itu sudah menunjukkan rasa apa tadi? Teman. Atau gini, ketika itu ngomong, kenapa kamu terlambat? Iya men, hari ini ya. Udah besok lagi ya. Ya nak, nggak boleh rupanya. Kita harus menggali kenapa. Terus apa keyakinan apa yang diyakini dia yang dia sudah langgar. Dia agar dia mengantar anak-anak tersebut menggali karakter apa yang harus dikembangkannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada namanya pemantau. Pemantau ini contohnya nanti boleh dengan Ibu GP yang berlalu boleh nanti menentukan yang ada salah atau Bapak Ibu.
Ya, pemantau seperti ini, pemantau. Nah, kamu ngerjakan PR, tulis ya kalimat sampai 3 lembar. Besok lihat lagi. Hukuman memang. Masa kita udah puas, tapi tidak ada nilai kebajikan yang kita ambil dari situ, yang mendidik dia agar dia menghantarkan dia memiliki karakter yang baik ke depannya. Mungkin dikerjakannya, besoknya diulang lagi. Gitu Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah manajer. 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang ideal bagi guru, manajer. Kita manajer berarti harus bisa ya menghantar anak-anak itu menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Ya, menghantar anak-anak tersebut menggali kepada dirinya, dia punya potensi yang harus dia bisa kembangkan. Gitu. Nanti Bapak Ibu keberlanjutannya. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, siswa sadar datang terlambat. Kalau penghukum langsung disuruh hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalau yang berasa bersalah buat lagi. Berapa kali ibu bilang kamu harus beritahu kamu ya, kamu selalu mengecewakan ibu, membuat mental dia jadi jauh, nggak boleh. Oke. Sebagai manajer tadi udah merasa bersalah, terus masuk kita ke posisi manajer. Ini yang ideal yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Disinilah kita belajar, kalau boleh yang kita kerjakan. Yang pertama apa yang kita sebutkan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Ini nanti lanjut kita ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Iya. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya dia Ibu, jangan kita memberikan. Jangan kita yang memberikan, dia kita tanya, biar dia yakini dan dia kerjakan. Biar dia jangan lupa. Itu. Iya. Penghukum, guru hebat, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan nilaimu nggak lulus keluar. Di bawah KKM, nggak boleh. Ya Bu. Kamu tidak melakukannya, saya akan. Hasilnya, anak-anak menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya, bukan gara-gara aku mem, terlambat tadi saya mem. Ya, terlambat bangun. Contoh, angkotnya banyak disalahkan nanti Bu. Iya, ban kereta bapak saya bocor mem, berdosa jadi banyak bohongnya. Iya, mama bapak saya tadi berantem mem, jadi saya jadi cepat berangkat. Nah, itu jadi banyak bohongnya dia. Jadi tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu. Oke, penghukum tadi saya tidak. Kemudian itu murid akan ini merasa gini, saya tidak peduli. Gitu. Kemudian nanti dampak pada murid bagaimana? Mengulangi kesalahan yang berulang kali sama. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nanti ketika itu pernah yang kami pelajari ya Bu, nanti ditambah ya Bu, Sarma, trapesium usia. Dia ingat itu nanti. Saya pun ingat siapa guru saya yang kira 2 SMP. Sampai sekarang ingat. Sama kan Bu? Ingat guru Siano dulu memang gara-gara dia aku begini, gara-gara itu. Jadi kita jadi pengingat. Tapi ketika kita memberikan positive vibes, kita ingat seperti saya. Kenapa saya jadi guru bahasa Inggris? Karena saya ingat ada guru saya dulu bahasa Inggris baik, kreatif, dan punya perhatian yang lebih. Jadi saya termotivasi, jadinya saya suka di mana-mana suka bahasa Inggris sampai sekarang jadi saya guru bahasa Inggris. Termotivasi gara-gara itu. Rupanya kita menjadi figur nantinya kepada anak-anak kita. Maka marilah kita memberikan hal yang terbaik bagi penerus bangsa kita. Iya, membuat rasa bersalah, guru akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Rupanya ini yang sudah banyak kita lakukan.
Iya, saya sadar sendiri, saya sering melakukan ini juga. Ya, rupanya tidak bisa. Kamu sudah mengecewakan ibu, sudah menyembunyikan dan menyangka dan berbohong. Begitulah hasilnya nanti akan. Jadi anak-anak akan menjadi berbohong. Contoh untuk sebagai teman guru hebat, guru akan berbuat yang membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, guru berkata, lakukan demi ibu ya, demi ibu aja, tolonglah gitu ya. Nggak boleh rupanya. Hasilnya anak itu akan ketergantungan kalau dia mau posisikan dia sebagai teman. Ya, posisi kontrol sebagai teman, nggak boleh rupanya. Oke Bu, itulah contoh-contohnya. Saya langsung ke manajer aja ya. Ini yang sering kita kerja, biar kita referensi kita untuk kedepannya. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini tersebut? Ini contoh pertanyaannya. Guru berkata, apa yang kita yakini terkait daripada keyakinan kelas tadi? Contoh, kalau ada kasus anaknya dia berkata tidak sopan, ada keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di kelas berbicara sopan dan santun. Kita tanya, menurut kamu perbuatan kamu itu salah? Salah men. Terus menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ingat ya, oh iya men, kita harus berbicara sopan dan santun. Salah nak? Salah. Terus menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Dia akan menjawab dengan hatinya, saya tidak akan mengulanginya mem. Terus ini pengalaman saya nih, ada kemarin kejadian di 8U. Kebetulan Ibu Mary kasusnya dengan anak saya Haryanto. Dia berkata tidak sopan. Saya tanya kenapa. Kemudian dia menjawab, iya mem, saya tidak berkata sopan santun kepada Bu Mary. Lalu hal apa yang perlu kamu perbaiki? Mulai besok mem, saya akan berkata baik dan sopan kepada Bu Mary dan yang lainnya dan kepada temannya. Konsisten ya nak? Iya mem. Boleh ya nak? Boleh mem. Begitu dia Bapak Ibu. Kita gali pengetahuan dia, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian hasilnya, terus sebelum hasilnya, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Inilah contoh soal-soal atau pertanyaan yang boleh kita lontarkan kepada anak-anak. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Apakah kamu meyakini? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal-hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Gitu Bapak Ibu. Kemudian hasilnya, ya Bapak Ibu akan menguatkan watak dan karakter untuk anak-anak tersebut. Jadi murid akan merasa berkata, saya akan memperbaiki masalah ini. Ya, saya akan memperbaiki. Kemudian dampak pada murid akan mengevaluasi dirinya dengan kesadaran diri sendiri tanpa paksaan. Gak usah kita hukum-hukum yang aneh-aneh, dari dirinya sendiri. Terus bagaimana menjadi diri yang lebih baik? Mem, bolehnya kita suruh dia membersihkan kelas? Boleh. Iya. Asal jangan hukum fisik. Itu mendidik biar dia menjaga kebersihan. Iya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, dia akan memposisikan dirinya akan yang berkualitas. Dari posisi kontrol ini, apakah aku, ya, saya kecewa sekali dengan kamu dan sebagainya, ini akan bahasa-bahasa yang akan diapakan anak-anaknya. Tadi terkait dengan keyakinan kelas. Ini yang sudah dijelaskan. Jadi kaitannya dengan 5 kontrol guru tadi, bisa kita tanya anak-anak itu nantinya mengapa kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tadi kita buat bukan dari guru. Makanya dari beda dengan peraturan tadi Bu Des. Kalau peraturan mungkin saja kita yang buat, kalau keyakinan kelas kita minta dari anak-anak tersebut buat apa-apa aja kan gitu Bu. Jadi mereka yang buat, mereka menyepakati. Kemudian setelah ada nanti silakan Pak duduk sebentar. Iya.
izin. Ya, jadi Bapak Ibu, dia tadi begitulah dari pengalaman yang pembelajaran yang saya lihat dan alami, sudah saya praktekkan pelan-pelan, tapi belum maksimal, masih perlu banyak pembelajaran daripada 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi ketika kita mau melaksanakan itu semua, kita harus perlu memahami satu lagi Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah apa Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses yang kita ciptakan agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dari intrinsik, dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari paksaan. Gitu Bapak Ibu. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga tahapan yang perlu kita kerjakan dalam tanya jawab tadi untuk anak-anak tadi. Yang pertama itu adalah itu tadi menanyakan tadi yang pertama menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, terus dan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini, yang pertama tadi yang harus kita kerjakan adalah validasi tindakan yang salah. Menurut dia salah nggak gitu. Terus kemudian menanyakan keyakinan, masukkan keyakinan, hubungkan dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi. Terus setelah itu menstabilkan identitas. Lalu kita arahkan dia karakter mana yang bisa dia buat, dia perbaiki nantinya agar dia menjadi siswa yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa nak, semua orang bisa berbuat salah, tidak ada sempurna, nobody perfect. Harus bisa kita upayakan ke anak-anak. Tapi kadang-kadang anak-anak jadi merasa besar kepala gitu ya. Tapi pintar-pintar kita bagaimana cara menyampaikannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu tidak mencari solusi dari permasalahan ini ya. Kamu berhak merasa begitu. Dan ini contoh-contoh pernyataan atau pertanyaan yang membantu kita dalam memproses anak-anak tersebut. Nanti boleh kami minta masukan dari guru BK lebih paham ini ya Bapak Ibu. Ya, ini ya dia. Terus menanyakan keyakinan. Bagaimana kita menanyakan keyakinan anak-anak tersebut? Langkah yang kedua, kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang kita percaya dengan sebagai kelas? Ya, sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai umum yang kita telah sepakati terkait daripada keyakinan kelas tadi. Kemudian apa atau bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Apa bayangan kita? Kelas yang ideal itu bagaimana gitu. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dengan kesalahan ini contoh dia berkata tidak sopan, kasar, berarti karakter yang harus dia perbaiki adalah sopan dan santun. Jadi dia memulai dari dirinya sendiri. Terus yang terakhir, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses nak, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Bisa mem. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti membantu kita dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Terus contoh guru, ini saya sedang buat contoh guru sebagai menerapkan sebagai posisi manajer. Jadi ditanya betul-betul. Dan saya buat video lagi setelah saya buat begitu, lalu saya tanya, coba apa yang kamu rasakan? Jadi yang saya lihat kebetulan tidak connect kalau speaker, kalau saya mainkan menghemat waktu, nggak sempat lagi Bapak Ibu. Jadi dia bilang gini, Bu, saya merasa senang, saya merasa dihargai, saya merasa bisa mengutarakan apa yang saya rasakan. Oh, jadi lama-lama jadi psikolog, mengikut dengan Bu Dewi jadinya gitu ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya, marilah berefleksi Bapak Ibu. Setelah melakukan dari yang semua yang kita pahami dari tadi dengan Ibu Agnes juga Bapak Ibu, ya setelah pembelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa kita sebagai pendidik intinya kita itu sebagai menghamba kepada peserta didik. Dengan 5 posisi kontrol yang kita pahami, posisi yang ideal yang kita bisa kerjakan itu adalah ya itu tadi Bu, posisi manajer.
Terus kita harus pahami kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tadi ada 5 yang harus kita pahami. Ada namanya bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi itu kita harus pahami untuk menerapkan dalam menangani siswa atau dalam budaya positif. Dan kita kaitkan budaya positif itu nantinya atau dalam memproses siswa, kita kaitkan langsung kesepakatan yang sudah kita jalin. Maka seperti pertanyaan Bu Desi tadi, keyakinan dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas searah, kalau dia keyakinan 2 arah. Awalnya kita sebutkan, buat dulu kamu rasa apa-apa yang perlu kita kerjakan di dalam kelas agar proses pembelajaran kita baik. Dibuat itu banyak-banyak. Kayak semalam ada yang bilang, jangan suka makan di kelas. Apalagi nak, jangan suka ngejek, jangan pilih-pilih teman. Semua diutarakan apa di hatinya itu. Jadi kita paparkan semua di situ, kita ambil kesimpulan dan kita buatlah keyakinan kelasnya menjadi jangan ada kata jangan. Nggak boleh ada kata tidak. Harus kata-kata yang keyakinannya itu universal. Ya. Seperti contoh, berbicara sopan dan santun, saling menghargai dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kemudian kalau ada pertanyaan saya kasih atau saran 2 saja dan kita akhiri 2 menit lagi biar full dia. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai budaya positif di sekolah. Berdasarkan pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, yang dapat saya tangkap mengenai budaya positif di sekolah itu, jadi dengan adanya budaya positif di sekolah dapat menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang membuat murid menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian timbulnya rasa saling menghargai dan terciptanya sosial dan emosional di antara guru dan murid. Nah, jadi pertanyaannya, selain memberikan peraturan dan keyakinan kelas, apalagi yang harus kita lakukan sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nurhayati. Selain daripada keyakinan kelas tadi, sebenarnya sudah kita kerjakan. Ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, itu membina karakter mereka. Salah satu yang paling memang kita anggap sederhana tetapi banyak manfaatnya itu pagi hari dengan 5S. Iya, kita berdiri, cuma kadang-kadang kita ibu-ibu ini ada yang masih terlalu kayak saya posisinya lah. Karena nunggu anak dia terlambat. Harusnya kalau kita dengan berdiri menyambut anak, salam, senyum, terjalin hubungan yang baik itu dari situ. Mungkin semalam dia dongkol, dengan senyum udah selesai semua, gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah banyak. Kemudian itu yang pertama, yang paling gampang adalah 5S. Yang kedua, sebenarnya kalau anak-anak kita ini paham, salah satunya itu garis. Itu salah satu budaya positif sebenarnya. Mendisiplinkan diri sendiri. Dia bisa memanage atau memimpin dirinya untuk mematuhi peraturan. Jangan dia ribut mendengarkan orang bicara, berarti dia sudah menghargai orang lain, berbaris dengan rapi. Sudah bisa sebenarnya, banyak sebenarnya. Makanya saya bilang, sebelum saya mengikuti CGP ini pun sebenarnya sudah kita kerjakan itu semua. Tetapi kita tidak kita tidak tahu itu terstruktur. Oh begini rupanya. Seperti tadi yang proses manajer itu, apalagi yang guru BK itu pasti dikerjakan itu terus. Kalau kita mungkin guru biar cepat, udah kamu skop jam 15, ya kan? Udah di bawah kamu tulis, bisa kita kerjakan itu sebenarnya semua. Tetapi dengan ini melalui mudah-mudahan dengan sharing pengetahuan atau pemahaman kali ini kita menambah pengetahuan. Seperti saya mungkin tadinya saya tahu satu, dengan saya menyampaikan jadi nambah di hati saya, oh bisalah saya aplikasikan. Jadi intinya semua itu sudah kita kerjakan, tapi kita tidak mendeteksi itu dan tidak terstruktur, itu saja. Oke Bu,
Terima kasih. Ada lagi, satu lagi? Oke, Bu. Terima kasih Bu Dewi atas materi hari ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Sedikit saja, ini kita sharing juga. Kami sebagai guru BK terus terang selama ini anggapan guru BK adalah polisi sekolah, yang memang kita akui semua guru BK itu tugasnya menjudge. Tak boleh ini kamu begini, kamu bandel. Nah, untuk beberapa semakin kemari saya sebagai pribadi guru BK hampir tidak 100%, belum juga 50%, saya sudah hampir menerapkan. Jadi kalau masuk kali ini saya coba ke kelas 9, karena kelas 9 ini luar biasa. Ternyata mereka itu lebih suka, saya tanya, terlebih dulu kalau saya masuk kelas, pasti saya tanya, hari ini kita ngapain? Ngobrol Bu, oke kita ngobrol, karena memang BK itu tugasnya ngobrol ya kan, ngobrol, cakap-cakap, bicara-bicara, ngomong-ngomong gitu kan. Nah setelah itu tunggu sebelum kita ngobrol, kita ngabsen dulu dengan sesuai suasana kita hari ini. Jadi saya absen satu-satu, si A jawabannya dengan suasana hatinya, wah lagi kesel Bu hari ini, keselnya kenapa gitu kan. Memang BK itu cuma 1 jam, tapi kalau pagi kita usahakan anak itu dimulailah dengan mood yang baik. Jadi hari ini kebutuhan dia apa? Kalau saya rasa dari 5 kebutuhan tadi semua anak punya kebutuhan, dan itu jadi satu, butuh kasih sayang, kebebasan, pengakuan, semuanya sebenarnya jadi satu. Nah, bagaimana kita itu memilah-milah hari ini kebutuhan anak itu lagi ngapain? Jadi dengan kita memanggil nama dia, hari ini apa nak? Saya happy Bu, katanya. Berarti dia hanya butuh pengakuan kalau dia lagi bahagia. Nah satu lagi dia bilang B aja Bu, katanya gitu. Justru kalau B aja kita tahu ini pasti nggak biasa, pasti ada sesuatu gitu, karena dia nggak punya jawaban untuk itu. Nah jadi intinya bagaimana kita sama anak-anak ini berkreasi supaya anak ini nyaman dengan kita, guru apapun itu, gitu ya. Jadi ini pendapat saya, bagaimana menciptakan agar anak ini dalam 1 hari nyaman dengan kita. Jadi saya bilang, atau ketika guru masuk, berikan guru waktu 2 menit. 2 menit saja agar dia mampu meletakkan tasnya, membuka bukunya. Karena kita tahu anak-anak kalau kita masuk ke kelas udah kayak hutan gitu kan, ada yang jadi cicak, ada yang jadi tarjan gitu. Nah saya bilang sama anak-anak, tolong pada guru siapapun yang masuk, kasih dia jeda waktu 2 menit untuk duduk tenang, meletakkan tasnya, baru kalian ungkapkan apa yang kalian mau. Karena dengan pendekatan biasanya kita masuk, hai dia, hai kamu, nah, akhirnya diam sana, yang sebelah sana juga lagi gantian. Jadi ternyata dengan sapaan-sapaan yang sederhana itu membuat anak menjadi lebih tenang gitu kan. Jadi kalau si A mengatakan dia lagi galau, temannya pada nengoknya ya hari ini jangan ada yang buat dia emosi karena dia lagi nyari galau gitu kan. Jadi di antara mereka juga saling menghargai. Jadi sama-sama belajar, saya juga baru belajar karena kesannya guru BK itu galak, menjat saya akui. Kan gitu ya. Jadi semakin kemari kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk materinya hari ini. Semoga kedepannya kita guru apapun itu bisa lebih memahami siswa. Jadi begitu dia Bapak Ibu, sama dengan hal yang membariskan. Kalau kita langsung siap gerak, tegak gerak, nggak akan membantu itu. Coba kita mulai dengan hai, hello, hai kelas 7, hai sekolah. Dia kita perhatikan dulu, baru dia mau itu gerak. Kita perhatikan kan anak sampai marah-marah, sampai kita pun marah-marah, sampai keluar doanya. Sebenarnya enggak, posisi kita itu aja. Jadi Bu, jadi gampang sebenarnya. Yang paling simpel 5S. Kita di situ itu memperkuat silaturahmi apa namanya, hubungan baik dengan siswa. Kemudian tadi kita menerapkan segitiga restitusi, kemudian kita mengetahui 5 kebutuhan dasar. Tadi itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih yang kami sampaikan sebesar-besarnya. Selamat siang Bapak Ibu.
Mirsa? Sehat? Mirsa, sesuai dengan rekap absensi yang terima, bahwasanya ada Mirsa. How are you today? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada di sini sebelum kita nanti masuk ke greeting card, kita harus membahas yang dulu. Ada namanya keyakinan kelas atau yang namanya kesepakatan kelas. Hal-hal baik apa yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan di dalam kelas agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Atau ada yang berpendapat apa itu keyakinan kelas? Yang harus ditaati. Peraturan yang harus ditaati. Apalagi? Udah? Baik, apa tadi? Apa itu keyakinan kelas menurut Weber? Kewajiban di kelas yang harus diikuti. Tuh. Apa lagi? Ada yang lagi? Berdiri. Mana? Peraturan yang harus disepakati oleh seluruh anggota kelas. Siapa lagi? Desri? Coba berdiri, nggak apa-apa. Yuk. Apa nak? Berdiri, berdiri. Yuk. Apa berdiri? Apa nak? Keyakinan kelas? Mendengarkan guru dalam kelas itu salah satu contoh, ya kan? Apalagi kira-kira? Apa? Coki bisa? Coba berdiri Coki. Ya. Nah, ya. Peraturan yang ada di kelas, Mem. Peraturan yang ada di kelas itu merupakan satu apa? Keyakinan kelas. Ada lagi? Kuliah bisa? Apa kuliah? Coba berdiri kuliah. Peraturan yang disepakati oleh kelas dan harus dilaksanakan. Benar semua ya? Ada lagi mau nambahi? Cukup? Oke, baik. Masih lanjut. Oke, lanjut. Keyakinan kelas itulah dia keyakinan. Hal-hal baik, budaya-budaya yang positif. Apa itu budaya? Berarti kebiasaan. Kebiasaan yang baik yang kita lakukan di dalam kelas agar proses belajar mengajar di kelas kita berjalan dengan baik, agar orang-orang yang di dalam kelas kita ini menjalin silaturahmi yang baik. Oke, sekarang saya tugaskan kepada kamu satu orang tuliskan minimal satu atau dua hal-hal apa yang perlu kamu, hal-hal baik apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas. Nantinya setiap orang harus punya satu. Saya bagi ini. Nantinya kita tempel ke sini sama-sama, lalu kita rangkum. Siapa enak? Rangkum. Jadi nggak usah jadi ini, jangan pesimis. Saya nggak bisa buatkan apa yang kira-kira yang terlintas di dalam pikirannya. Oh, harus kami begini, harus begini. Paham ya? Bisa? Oke, yuk. Pani, bagi dulu di sana. Azwa? Pakai apa dulu di sana? Pakai pulpen ya. Satu-satu. Keyakinan kelas. Satu. Kalau ada yang mau dua silahkan. Kira-kira hal baik apa yang perlu kita terapkan di kelas? Banyak. Banyak. Bahasa Indonesia. Gak usah bahasa Inggris dulu. Nah, jadi
Biasakan jujur, nggak usah takut salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sini ya. Kita mau bagaimana? Memberikan pendapat masing-masing dan kita sepakat. Oke. Makanya Najwa lagi jatuh cinta. Ini Najwa aja ya, saya ngerti bekasnya. Oh, si Piu jatah dia ada warna pink. Hah? Ini ada ininya. Susah. Pelan-pelan di-sharing. Curahkan dalam hatimu. Siap? Oh, berarti si Padi banyak keyakinan kelasnya. Oke. Banyak mutiara? Lagi mikir apa kira-kira yang perlu dibuat? Nah, nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Saya udah 10. Terasa? Oke. Siap? Udah? Baik, finish? Oke, finish? Oke, dari kelompok ini duluan, tempel jawabannya di sini. Ayo. Ayo, Alis, lurus dikit ya, biar rapi. Oke, berbaris. Di sini, boleh di sini. Oke. Rapi. Oke, rapi, berbaris. Habis. Udah pasangin belum? Oke, perhatikan. Serena perhatikan, lanjut terus Mbak Serena. Next. Sudah kita mana? Kita baca sama yang saya baca atau satu orang nanti bisa menulis kesimpulannya tanpa bisa di depan. Oke, dari Alisa, saya baca satu-satu ya. Alisa, menjaga fasilitas kelas. Tepuk tangan. Lukna, tidak mengerjakan PR di sekolah. Menjaga kebersihan kelas, mematuhi guru, mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak ribut yang berlebihan. Tepuk tangan. Naura, saling membantu sesama teman, menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan. Indah, selalu menjaga kebersihan kelas, tidak berbicara saat guru menerangkan, tidak mencuri barang teman, jangan mengejek nama orang tua. Jangan ada ejek ya. Ini nggak apa-apa. Ini yang banyak dope-dopenya, dope sama
sampai 3. Si Najwa cuma sendiri juga yang ngopi. Iya kan? Najwa, tidak makan saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke. Tidak berkata kasar kepada teman atau guru di kelas maupun di luar kelas. Tepuk tangan. Pasya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ani, tidak makan pada saat jam pelajaran, tidak keluar dari kelas saat keluar dari kelas, menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan. Catat ya. Coki, saling menghormati dan menghargai teman-teman. Ada yang tidak menghargai kau Coki? Ada Coki? Ada? Terus membersihkan kelas sebelum belajar. Cakep. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pilih tidak mengejek atau membuli, bagus. Membantu atau mengingatkan sesama jika berbuat salah, enggak. Kan kalau diajar begitu langsung. Kumat apa ya? Kumat bersama. Oke, perhatikan ini nempel susah banget nempel-nempel. Nempel dia ngapain? Kalian lanjut. Mirza selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di laci. Tidak mengejek sesama teman atau membuli, tidak terlalu banyak PR. Tadi langsung lanjutkan. Next, Desri Aritona. Nah ini yang betul, dari hatinya ini berarti. Tidak memilih-milih teman, berdoa sebelum pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. Tepuk tangan. Jadi intinya yang dibuat siapa ini? We are the one ya. Kita adalah satu. Nggak boleh membeda-beda. Kan berulang kali main bilang kan? Nggak ada. Atau ada grup lain grup saya? Ada. Kalau ada nanti siapa? Ayo, nggak boleh ada. Hai. Nggak boleh ya. Next. Udah, stop. Afifah, jangan buang sampah di dalam laci, jangan makan di kelas saat pelajaran. Sekian, terima gaji. Kok terima gaji? Tepuk tangan. Sahabat, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Dari Mutiara, udahlah. Dari Mutiara, tidak berkata kasar kepada siapa saja atau bersikap sopan. Tidak mengambil atau membawa barang teman seperti pulpen. Tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Tidak memakai sepatu teman. Tidak memberi tugas terlalu banyak. Cakep. Satria Perdana. Bagus semua ya. Satria Perdana tidak boleh bermain saat guru menerangkan. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Lagi, sedikit lagi. Halo. Mirsa, keyakinan kelas atau classroom. Menghargai guru. Piket kelas dengan teratur. Tidak melakukan aktivitas. Saya tadi nggak ada boleh bully. Itu udah budaya negatif itu. Kalau selalu wow.
Oke, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu. Hai, hai. Ya, biasakan kita jangan mulut ide, jangan terlalu lantang bicara ya. Agak-agak direm. Kalau kamu terbiasa di luar sana begitu, di kelas jangan dibawa. Budayakan positif. Budaya positif berbicara dengan sopan dan santun. Baik. Tidak melakukan aktivitas yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Tidak mencontek, tidak mengerjakan PR di sekolah. Benar sekali. Cakap Tomesa. Tepuk tangan semua. Ya. Lutfi, tidak boleh makan saat pelajaran. Mendengarkan guru saat menerangkan, tidak ribut di kelas, tidak kabur saat piket. Menjawab pertanyaan guru, memberi pertanyaan, mendengarkan guru saat menerangkan, tidak tidur saat jam pelajaran. Ada yang tidur? Ya, mendengarkan guru atau jangan bermain saat guru sedang mengajar. Jangan memilih-milih teman saat bergaul dengan siapa saja. Bagus, cakep. Arwan, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru ketika mengajar, menghargai orang lain ketika bicara atau menyampaikan sesuatu. Cakep, tepuk tangan. Terakhir, Valentino, keyakinan kelasnya dilarang mengejek nama orang tua karena akan membuat berantem. Betul. Dilarang membuli karena akan membuat orang kena mental. Betul. Dilarang membantah guru karena tidak sopan. Ternyata itulah mewakili curahan hatimu. Jadi psikologinya itu merupakan dari hatinya, ya kan? Nah, oke. Sekarang dari semua yang kamu dengarkan, jangan pula kita semua yang banyak kali keyakinan kelasnya kan, tetapi itu bisa dirangkum dari beberapa poin, setidak-tidaknya 5. Dan jangan ada kata jangan. Jangan ada kata tidak. Berarti harus betul-betul kata-kata karakter yang baik yang bisa kita yakini, yang bisa kita laksanakan di dalam kelas. Kira-kira apa? Pertama. Ya, tulis Mani nomor 1. Udah kalian bilang di awal. Membersihkan kelas sebentar. Saling mendengarkan pendapat. Oke. Mendengarkan guru saat mengajar. Hanya 5 ya, 5. Dan itu sudah mewakili bahasa-bahasa kita tadi. Apa kira-kira yang pertama? Pertama tadi apa tadi? Yang berdoa. 1. Tulis. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Berdoa sebelum. Nomor 2, coba pikirkan apa lagi? Membersihkan kelas itu belajar. Ada yang terakhir dulu. Hah? Berbicara sopan dan santun. Itu udah mewakili kan? Gak boleh ngejek. Gak boleh apa lagi tadi? Bully. Gak boleh apa lagi? Berbicara sopan dan santun. 3. Yang lain. Apa lagi? Kalau membuang sampah, melaksanakan piket, menjaga kebersihan itu masuk ke mana itu? Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Kan ada itu kemarin di mana itu? Kelas. Ya, ini menjaga, ya sama-sama. Menjaga kebersihan kelas.
bicara, tadi tidak boleh kasar, tidak boleh mengejek, tidak boleh ngejek orang lain. Apa yang nilai-nilai yang harus kamu yakin? Menghargai. Menghargai apa? Berarti kalau kata keyakinan yang bisa kita buat apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, yang kelima ini terkait kepada tugas. Hah? Mengerjakan tugas yang diberi guru. Kurangi. Saya mana pernah saya kasih PRPR? Apalagi yang kayak kami. Jadi kalau nggak ada PR tuh nggak usah lah. Oke. Ya, nomor 5 apa sayang? Mengerjakan. Nah, selain bahasa itu apa yang bisa jadi pas kita? Mengerjakan PR di rumah. Iya, itu sambungannya. Mengerjakan PR tepat waktu. Itu dia. Masih ada ini? Apa? Apa satu lagi Luna? Dengan jangan. Kita boleh ini berbicara dan bersikap sopan santun. Bisa tidak? Apalagi nomor 6. Mau kita itu sudah menjaga. Oke, nomor terakhir apa kita buat terakhir untuk kesemuanya itu? Semua peraturan yang ada. Menjaga ketertiban di kelas. Itu tidak boleh mencuri, tidak ini. Termasuk kan? Tertib itu kan? Menjaga ketertiban kelas. Oke? Sudah? Ya, menjaga ketertiban nggak apa-apa, ketertiban kelas. Sudah? Oke, kalau kebuli bagaimana bahasanya? Sudah saling menghargai. Sudah masuk ke saling menghargai ya? Ada kan? Saling menghargai berarti no bullying, ya kan? Kalau saling menghargai bisa juga kepada guru berbicara. Apalagi kira-kira yang di sini apa kemarin kita buat? Oke, sudah. Ada lagi? Ke masalah tolong menolong ada? Masuk kemari. Saling menghargai dan buatkan. Saling menghargai dan tolong. Baik, sudah terbentuk kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas. Ini adalah dari tadi curahan-curahan hatinya kita jadikan menjadi kesepakatan kelas. Berarti kalau sudah dari kamu, berarti untuk kamu. Berarti kamu harus mematuhi. Oke, kita baca sama-sama. Coba bikin sini. Keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas 8. Baik, mari kita baca. Udah ya? Tadi ini dari siapa semua? Dari kamu ya? Oke, apa yang kamu tulis kita tuangkan atau kita simpulkan menjadi berapa nak? 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3, go.
keyakinan kelas ini, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas kita ini adalah merupakan budaya positif. Apa nama? Budaya positif. Budaya positif di mana? Kelas. Budaya positif yang ada di kelas 8U yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lestarikan, kita jaga biar bagaimana proses belajar mengajar atau di dalam kelas tercipta namanya aman dan tertib, pembelajarannya dengan baik, pembelajarannya bisa efektif. Kalau semua meyakini ini namanya keyakinan kelas, dari kamu untuk kamu, kamu yang buat, kita sepakati bersama, terciptalah yang namanya keyakinan kelas 8U. Paham semua? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Nanti keyakinan kelas ini nggak apa-apa, nggak usah kita print-printan, kita tempel di sana. Inilah menjadi keyakinan kelas 8. Oke, tepuk tangan untuk semua sekali lagi. Baik, Serena.